kawin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan nats pembimbing kita yang terdapat dalam Amsal 10 ayat 27, Amsal 14 ayat 27 dan Amsal 31 ayat 30. Saya akan membacakannya buat kita. Amsal 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat laut. Dan Amsal 31 ayat 30, demikian firman Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu dari Penuh Jemaat nomor 26, Mampirlah ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya
kembali memuji Tuhan dengan lagu Tenanglah Kini Hatiku dari Kidung Jemaat nomor 410.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Katakan samping kiri kanannya dulu. Saat ini kau luar biasa hari ini. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menopang, memelihara kehidupan kita hingga sampai saat ini. Ya, baik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita menyerahkan hati dan pikiran kita sehingga Tuhan mengurapi, menolong, menjamah sehingga kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami boleh Tuhan ada sebagaimana ada saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu ya Tuhan kami rindu Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan. Iman kami rindu diperbarui terus melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mengenal yang Maha Kudus. Kami boleh semakin mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi badai kehidupan, ketika kami menghadapi badai persoalan hidup ini, sehingga kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, sehingga kami Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama yang akan saya bawakan yaitu the fear of the Lord, ataupun bahasa Indonesianya hidup takut akan Tuhan ya.
hidup takut akan Tuhan. Mari kita buka dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dan juga pasal 9 ayat yang ke-10. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Bapak Ibu bisa juga mengikuti yang ada di slide, ya, supaya kita bisa membaca bersama-sama. Ya, saudara-saudara sudah dapat semuanya? Ya. Ya, kita buka kitab kita ya. Yang tidak ada yang ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Amsal pasal yang pertama. Amsal pertama ayat yang ke-9. Ada yang 7 ya, 7 ya. Nanti pasal 9 ayat 10. Baik, sudah ada ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pasal 9 ayat yang ke-10. Ya, sudah dapat? Ya, kita baca yang di sini saja ya. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya terlebih, yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalau berbicara tentang yang namanya takut, ya, adalah suatu bahasa umum. Saudara-saudara, mungkin saudara itu takut kepada suami, ya, atau mungkin saudara itu takut kepada istri. Nah, saudara-saudara, apalagi kalau mungkin istri ya, melihat suaminya itu, mungkin Bapak Ibu ataupun ibu-ibu lihat suami itu pintu neraka atau pintu surga. Waduh, kalau bulan muda sih pintu surga, tapi kalau udah bulan tua pintu neraka, ya kan? Nah, saudara-saudara, ada juga suami kebalikannya juga takut. Ya, takut kepada istrinya, ya. Waduh, saya melihat istri saya itu, kalau saya lihat itu bukan pintu surga tapi pintu neraka, dibilang gitu ya. Ada yang takut sama istri ataupun takut kepada suami. Nah, saudara-saudara, itu dialami oleh orang, manusia. Ya, pasti dialami ada. Enggak sedikit tapi banyak, saudara. Ya, bukan hanya itu saja, manusia itu takut, ya. Takut kepada binatang buas. Nah, kenapa takut? Karena takut digigit, nah, ya kan? Atau takut diterkam, ataupun takut, ya, dimakan seperti itu. Nah, saudara-saudara, banyak hal ketakutan yang dialami oleh manusia, ya. Bahkan saudara-saudara, manusia itu kan takut katanya sama hantu, takut sama setan, gitu kan? Ya, kalau udah digelap-gelap gitu ya, takut merinding buluku, ya. Bulu kudukku merinding katanya seperti itu. Takut, saudara-saudara. Saya juga bingung, saudara, kenapa kok bisa takut sama setan, saudara? Saudara takut sama setan enggak? Saudara takut sama setan enggak? Ya, saudara-saudara, saya teringat, saudara, waktu saya masih di kampung halaman itu, saudara. Kalau ketika kita itu bepergian, ya, kalau bepergian ke kampung yang lain itu, ya, kita itu berjalan, ya, misalnya kita mau pergi ke daerah kampung sebelah itu, kita harus melewati yang namanya kuburan. Waduh, kuburan ini banyak sekali karena kuburan umum kan. Banyak jadi orang-orang mati yang dikubur di sana. Mulai dari kampung sana, banyak sekali beberapa kampung itu. Jadi itu kuburan itu sangat panjang sekali. Nggak ada kayak gini di kota, bukan di kuburan. Kuburan di kota ini terang sekali, ya kan? Diterangi, itu kan pinggir jalan. Kalau di sana itu hutan-hutan, saudara. Nah, kalau melewati takut. Nah, takut tuh. Apa yang ditakutin? Nah, hal
ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini. Sebenarnya memang kalau kita lihat itu setan mana takut sama manusia, nggak takut sama manusia. Sama Tuhan aja dia ngobrol-ngobrol. Ya kan, waktu kisahnya Ayub dia ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Setan itu nggak takut sama manusia. Saya jadi teringat ilustrasi di bawah itu ya. Jadi ada satu ekor cicak tuh. Tahu cicak ya? Bukan tokek loh. Kalau itu tokek. Nah, karena besar itu tokek. Ya. Jadi dia lihat ini. Wah, dia lihat. Nah, suatu kali itu ditangkap orang ini. Apa namanya? Ada apa namanya nyamuk. Mau diterkam oleh si cicak ini. Tapi orang ini tangkap nyamuknya itu karena merasa kasihan. Nanti mati dimakan cicaknya. Nah setelah itu lama kemudian cicak ini nggak dapat makanan, nggak dapat nyamuk. Kasihan dia, buta. Nah kemudian orang ini merasa kasihan, udah kasih aja lah nyamuk ini ke cicak ini. Kemudian didekatin, mau dikasih ini nyamuknya. Cicaknya mau makan enggak? Cicaknya mau makan enggak? Kenapa? Takut sama siapa? Takut sama nyamuk atau takut sama manusianya? Manusianya, saudara-saudara. Terus terang ya, setan itu udah takut sama manusia. Ya kan? Gak takut sama manusia, saudara-saudara. Nah, cuman kalau orang itu ada di dalam Tuhan, setan itu takut. Yang dilihat bukan kita, tapi Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah yang ditakuti setan. Amin. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, jangan perlu takut sama setan. Ya, karena ada Yesus, Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Perjanjian Lama mengatakan, ya, di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 2, coba kita baca bersama-sama ini. 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi sejak dalam perjanjian lama sudah diajarkan tentang yang namanya ajaran takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam perjanjian di dalam Ulangan ini kepada bangsa Israel, supaya setiap umat Tuhan itu harus takut akan Tuhan. Artinya di sana adalah bahwa takut akan Tuhan itu adalah menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama dalam kehidupan keluarga, bahkan disertai dengan rasa hormat dan taat. Itulah yang menjadi dasarnya. Takut akan Tuhan itu adalah maksudnya di situ melalui Ulangan 6 ayat 1 sampai 2 tadi itu dikatakan menjadikan Tuhan dan perintahnya itu sebagai dasar utama. Apa dasar utama? Fondasi utama di dalam keluarga. Dengan apa? Rasa hormat dan taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, apa itu takut akan Tuhan? Ya. Dan bagaimana ciri orang yang takut akan Tuhan? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama itu adalah sebagai tanda pengakuan
sebagai tanda pengagungan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Martin Luther mengatakan demikian. Takut akan Tuhan ini adalah dampak daripada pengenalan yang percaya akan Allah yang hidup. Ya, ini harus dipahami ini. Jadi, takut akan Tuhan ini adalah dampak. Dampak dari apa? Pengenalan. Pengenalan akan Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, saya yakin dan percaya ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Allah dalam kehidupan ini, saya yakin dan percaya kita pasti akan semakin takut akan Tuhan. Pasti semakin takut. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kita sudah mengenal lebih dalam Tuhan dalam kehidupan ini, atau hanya sekedar ya saya tahu ya udah Yesus Kristus adalah juru selamat, ya itu saja yang penting saya tahu. Nah, seperti itu orang yang hidupnya tidak mengenal Tuhan lebih dalam, itu rasa takut akan Tuhan itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Nah, tetapi orang yang semakin besar takut akan Tuhan, kehidupannya takut akan Tuhan, dia orang yang semakin kenal Tuhan. Dia orang yang semakin kenal lebih dalam Tuhan dalam kehidupannya. Tapi banyak orang gak berminat, saya gak minat untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, itu saudara-saudara, itu dampak. Jadi ketahuan, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan lebih dalam hidupnya, orang itu pasti rasa takut akan Tuhan sangat kecil sekali. Bahkan tidak ada takut sama Tuhan. Nah, banyak kan orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, banyak dialami oleh bahkan negara-negara. Ada waktu di ILC kan, Indonesia Lions Club. Siapa yang mengatakan itu? Ya, para pakar, peneliti. Kenapa orang-orang ataupun negara-negara maju seperti China, seperti Israel, seperti Amerika Serikat, seperti Iran yang terus mengembangkan nuklirnya, yang orang China terus mengembangkan senjata senjata biologi, bahkan Israel juga semakin memunculkan sesuatu yang modern, yang canggih-canggih, alat-alat perang. Nah, China juga demikian, atau Korea pun juga demikian. Mereka maju karena apa? Ada negara-negara yang mereka takutin, sehingga mereka berusaha untuk maju. Nah, kalau di Indonesia apa? Indonesia maju nggak maju. Jangankan takut sama negara, Tuhan pun tidak pernah takut. Makanya koruptor terus berkembang. Iya, karena apa? Tidak takut sama Tuhan. Pengenalan sama Tuhan sangat minim sekali, ya kan? Tidak mau mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rasa takut akan Tuhan itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukanlah ketakutan karena kengerian. Ya, takut akan Tuhan itu bukanlah suatu kegentaran ataupun kekejaman, tetapi takut akan Tuhan itu karena ada rasa hormat karena ketidaklayakan kita. Ada rasa hormat karena ketidaklayakan kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus hormat kepada Tuhan? Mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Jangan lihat, bukan karena kekejaman. Tuhan itu gak kejam, tapi Dia kasih. Bukan karena ada suatu kengerian, tetapi lihatlah Allah, bahwa ketika kita itu berhadapan dengan Tuhan, aduh saya gak layak, ya kan? Saya gak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Ada rasa hormat, ada rasa pengagungan, diagungkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau misalnya mau disuruh Bapak Ibu satu kali ada kesempatan ketemu sama
Pak Jokowi, aduh, pasti kita mungkin secara logika manusiawi lah, aduh janganlah saya ya. Masih banyak orang yang bisa bertemu dengan Pak Jokowi lah, ya DPR lah, ataupun mungkin pemimpin yang lain kah. Masa saya mau ketemu sama Pak Jokowi padahal tidak ada urusan-urusan penting lah. Ya udahlah, yang inilah, yang punya jabatan lah. Saya ini gak layak kalau masuk bertemu sama presiden. Ya itu memang orang-orang tertentu. Tapi dalam arti di sini bahwa ada suatu kesenjangan, ada ketidaklayakan sehingga kita itu membuat dan mengharuskan harus hormat. Ya harus hormat. Saudara, diharuskan hormat tak sama presiden? Harus hormat tak? Harus hormat. Yang akan ada kesenjangan kita. Bahkan dia itu adalah simbol siapa? Simbol negara. Jangan lupa itu. Dia simbol negara itu, saudara. Presiden itu harus kita hormati. Selain simbol negara, dan itulah juga adalah perintah Tuhan, yaitu tunduklah kepada pemimpin. Tunduk kepada pemimpin itu adalah suatu ketaatan, suatu ketundukan, suatu iman Kristen yang harus kita jalankan. Nah, saudara, hormat. Jadi saudara-saudara, kita tidak merasa ada suatu ketakutan kepada presiden, tidak. Presiden kita perlu ditakuti, nggak perlu ditakuti, saudara. Karena presiden ini bukan pembunuh, bukan orang jahat, ya kan? Tapi dia adalah orang yang mengayomi, ya, orang yang terus berkarya untuk seluruh rakyatnya. Nah, sehingga kita tidak perlu takut, tapi kita ada rasa hormat. Rasa hormat ini yang membuat kita itu karena ada suatu kesenjangan. Ya sama kita dengan Tuhan harus hormat, tunduk, bahkan kita mengagungkan Dia di dalam kehidupan ini. Makanya tidak perlu takut akan Tuhan, ya. Itulah takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, tanda pengagungan kita kepada Tuhan coba kita akan perhatikan. Yang pertama di sini adalah mengapa kita mengagungkan Tuhan, mengapa kita hormat kepada Tuhan. Karena apa? Yang pertama dikatakan di sana adalah Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah pencipta. Tuhan pencipta alam semesta. Di dalam Mazmur, ya, pasal 33 dikatakan, coba kita baca bersama-sama. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya di dalam wadah. Ayat 8-9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Ingat, Dialah pencipta segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang tumbuh-tumbuhan, makhluk, jagat raya, planet-planet, dunia, bumi, bahkan saya dan saudara adalah karya ciptaan Tuhan. Karena itu kita harus takut kepada Dia, harus takut kepada Dia. Dikatakan hanya karena Dia berfirman, hanya Dia karena Dia memberi perintah, semua jadi. Nah, saudara-saudara, kalau hanya perintah, hanya firman, hanya berkata perintah, semua jadi. Apa susahnya Tuhan kalau Dia berfirman lagi kepada kita untuk menghanguskan, menyediakan seluruh ciptaan ini? Dihapus semuanya, saudara-saudara. Dihapus dunia, dihapus jagat raya ini, dihapus semua tumbuh-tumbuhan, binatang, semua dihapus. Jadi semua habis. Jangankan saya dan saudara, Tuhan berfirman, dibilang jadi kodok kau. Bisa jadi kodok enggak? Bisa. Orang kaya sombong, jadi miskin kau. Bisa enggak? Jadi miskin.
Orang miskin yang taat akan Tuhan jadi kaya kau. Jadi kaya. Karena apa saudara-saudara? Dia pencipta. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, hati-hati makanya kalau sampai kita nggak takut sama Tuhan, ya jangan salahkan Tuhan. Waduh, kok Tuhan saya itu miskin terus Tuhan? Kok saya itu banyak persoalan terus Tuhan? Nggak bisa nggak takut sama Tuhan. Ingat karena Dia pencipta kita. Artinya di sana adalah bahwa Dia itu sanggup melakukan sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan kita ini. Kalau kita bisa diciptakan, apalagi melakukan hal yang lain, Tuhan bisa. Ya, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Sama seperti Yunus juga dia mengatakan. Coba kita baca Yunus 1 ayat 9. 1, 2, 3. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan, pencipta alam semesta, yang menjadikan daratan dan lautan. Dikatakan lagi, saya adalah orang Ibrani, takut sama Tuhan. Tuhan yang mana? Yang menjadikan langit dan bumi, daratan dan lautan. Takut, saudara. Ingat, ini penting dalam kehidupan kita. Kenapa harus takut? Dia pencipta. Artinya di sana adalah Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya dan saudara. Mau hidup damai? Tuhan bisa lakukan. Mau hidup sejahtera? Tuhan bisa lakukan. Kalau mungkin dalam keadilan Tuhan, lagi mantel-mantelnya Tuhan juga, Tuhan bisa hukum kita. Join kita sama dia. Dia bilang dia orang Kristen, dia bilang orang Kristen, padahal bohong terus. Malu-maluin nama saya, malu-maluin nama Yesus. Nah itu jengkel dia. Syukur kau masih cuma miskin. Syukur kau saya kau melarat. Nah itu. Ya saudara bisa dilakukan. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan di sana itu tanda pengagungan kepada Tuhan. Yang pertama karena Tuhan adalah pencipta kita. Yang kedua itu adalah karena Tuhan adalah penguasa. Bukan hanya pencipta, berarti juga penguasa hidup saya dan saudara. Nah, coba kita baca ini Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 14 ya. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengetahui pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ya, 1, 2, 3. Dan bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah supaya manusia takut akan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat saudara-saudara. Yang kedua tadi, kenapa kita harus mengagungkan Tuhan, hormat pada Tuhan? Yang dalam arti tadi itu takut kepada Tuhan, karena Dia sebagai penguasa hidup kita, bukan hanya diciptakan kita, melainkan juga Dia yang penguasa hidup kita. Ingat saudara-saudara, hal masalah makan minum tadi dikatakan di sana, hal makan dan minum. Apa yang kita nikmati itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara coba nanti renungkan baik-baik. Kalau Anda memegang piring dan makan sesuap nasi bersama lauk itu, coba pikirkan itu. Ini juga adalah perbuatan Tuhan. Ini juga adalah pekerjaan Tuhan yang kita makan ini. Makan pun kita adalah dikerjakan oleh Tuhan. Luar
Makanya senantiasa mengucap syukur, saudara. Apalagi mau makan juga itu, jangan sampai lupa bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih makanan yang Tuhan berikan ini. Karena ada orang yang ngucapin laparnya itu, lupa Tuhan, tidak pernah berdoa. Makan aja itu, udah buka yang penting, udah masuk rumah lapar sekali. Sudah buka itu, es cooker dan juga. Waduh, mana ini lauknya nggak ada, udah nggak tahan ini. Perut itu udah keroncongan. Tak makan. Makan lupa Tuhan, saudara. Tidak bersyukur sama Tuhan. Ingat, yang dikatakan itu apa? Tuhan pun memberi kita makan. Ya, Tuhan pun bekerja untuk kita supaya kita makan. Apa tujuan Tuhan? Cuma satu. Ingat ayat terakhir tadi itu. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara takut akan Dia. Amin. Supaya takut akan Tuhan. Sekarang kita masih dikasih Tuhan makan, kalau besok Tuhan tidak kasih makan. Wah, tadi saya sudah katakan, apapun bisa Tuhan lakukan. Besok, ya, saya berhenti, kau bekerja. Tidak boleh bekerja. Belum, bosnya itu dapat ilham dari Roh Kudus. Itu, ya, tapi bukan jemaat GKM. Jemaat orang Kristen yang sebelah sana itu berhentikan. Dia itu bilang orang Kristen tidak pernah berdoa, makan dan tidak pernah berdoa. Mulai besok, ini kesalahannya. Nah, keluarkan dia dari kerjaan. Ada satu jemaat minta doa sama saya. Pak Erwin minta didoakan karena saya udah mau pensiun, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkarya. Di awal tahun 2021 saya sudah akan pensiun. Dan mohon didoakan supaya Tuhan terus beri kelancaran apapun kehendak rencana Tuhan. Apa artinya di sana? Artinya di sana adalah bahwa setiap kita itu butuh berkat Tuhan. Ya, butuh berkat Tuhan. Melalui mana? Melalui pekerjaan yang Tuhan izinkan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ingatlah, Dia yang pelihara kita. Dia penguasa hidup saya dan saudara. Tadi dikatakan, ini hal yang kecil loh ya. Hal yang kecil. Masalah makan dan minum aja adalah pemberian Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara. Apa yang kita makan, mengucap syukur. Mau makan roti, mengucap syukur. Makan buah, mengucap syukur. Makan cuma nasi dengan telur ceplok, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pun Tuhan yang memberi pemberian Tuhan. Saudara-saudaraku, apalagi dengan hal yang lain. Ingatlah saudara-saudara, dari hal yang kecil Tuhan sudah menjadi penguasa hidup saya dan saudara. Apalagi dalam hal yang besar. Kalau Tuhan pelihara kita dari hal yang kecil, yang masalah makan, pasti masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita semuanya pasti Tuhan pelihara. Amin. Karena Dia yang penguasa kehidupan kita. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Yang kedua, bagian kedua kita akan mempelajari bersama. Apa yang pertama itu tadi adalah bagaimana ciri orang yang takut akan Tuhan. Ada suatu pengagungan kepada Tuhan, ya. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Ya, mengapa hormat dan agung kepada Tuhan? Karena tadi dikatakan Tuhan adalah pencipta alam semesta, saya dan saudara, dan juga Tuhan adalah penguasa kita, penguasa hidup kita secara pribadi,
dan mulut yang penuh tipu muslihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, takut akan Tuhan itu adalah orang yang membenci kejahatan, benci kepada suatu kejahatan. Saudara-saudara, takut Allah itu banyak orang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Makanya nggak heran saudara-saudara, kejahatan itu merajalela. Mau orang membunuh ibu kandungnya, tidak takut sama Tuhan. Mengapa orang tua memperkosa anaknya, tidak takut akan Tuhan? Dan segala-segala hal yang jahat, ingat mengapa bisa terjadi? Karena tidak takut kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sangat membenci yang namanya kejahatan. Tuhan benci kepada yang namanya kejahatan. Dalam Mazmur 76 ayat 8 sampai 9 dikatakan di sana, dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Saudara-saudara, Tuhan itu sangat membenci yang namanya kejahatan. Tuhan benci. Bahkan manusia pertama Adam pun, ketika mereka berdosa, ketika mereka itu jatuh dalam dosa, mereka apa yang terjadi? Mereka menjadi takut. Dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut kita kepada Tuhan, ya, ingat, bagaimana Tuhan membenci yang namanya kejahatan. Aduh, saya tidak maulah. Tuhan marah, Tuhan tidak senang, Tuhan sangat benci kejahatan. Aku tidak mau diajak kompromi dah, untuk nipu-nipu tidak maulah. Ya, aku tidak maulah diajak untuk ini, untuk bersekongkol. Ya, tidak mau, karena Tuhan benci. Saudara-saudara, tapi Tuhan apa? Tuhan menyukai orang-orang yang saleh. Tuhan menyukai orang-orang yang jujur. Tuhan menyukai orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Tuhan takut, Tuhan senang dan menyenangi orang-orang yang selalu hidup dalam firman-Nya. Ada satu tokoh yang sangat dicatat di dalam Alkitab, yang sangat terkenal, yang bernama Ayub. Itu Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Kus bernama Ayub. Dia adalah orang yang saleh. Ya. Kemudian dia orang yang jujur. Ya, banyak orang saleh tapi gak jujur. Ya kan? Ada pura-pura saleh tapi gak jujur. Ada juga orang jujur. Ya kan? Ya, tapi tidak saleh juga. Kasar. Ya. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Jadi orang saleh, jujur, takut akan Allah, bahkan dikatakan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, seperti Ayub, Tuhan senang dengan yang bernama satu tokoh ini, yaitu Ayub. Sekalipun dia mengalami suatu badai kehidupan yang begitu dahsyat sekali dalam kehidupannya, tapi karena Tuhan yang pelihara dia, karena dia juga adalah orang yang jujur dan takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ya, Tuhan pelihara dia, bahkan dia diberkati Tuhan setelah masalah, kedahsyatan masalah yang dialami telah berlalu. Dia diberkati Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan.
tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Dikatakan ada suatu secara khusus yang disebut oleh yang bernama Salomo, ya, yaitu ada beberapa spesifik yang Tuhan benci, yang namanya kejahatan. Yang pertama spesifik dikatakan Tuhan ternyata benci sekali dengan yang namanya kesombongan. Ini tidak dicatat semuanya ya, dengan kejahatan yang begitu banyak. Tapi ada di spesifikasikan oleh yang bernama Salomo, ada beberapa yang memang Tuhan benci kejahatan. Kesombongan, saudara-saudara. Yang pertama kesombongan. Saudara, kesombongan itu nggak perlu modal, saudara. Semua orang bisa sombong. Saudara jangan bilang hanya orang kaya yang sombong. Ya, jangan bilang orang kaya yang sombong. Orang kaya ada sombong, tapi orang miskin juga yang sombong. Udah sombong, melarang, miskin, hidup lagi. Iya kan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga dengan orang kaya, tidak perlu sombong. Ya, tidak perlu sombong, nggak boleh sombong. Sekalipun orang kaya, kita sebagai orang kaya memiliki segala-galanya, memiliki mobil, harta kekayaan yang banyak, emas, perak, bahkan juga jabatan kita tinggi. Ya saudara, yang nggak boleh sombong, saudara. Nah sekalipun Anda itu di tempat yang tinggi, nggak boleh sombong. Saudara-saudara ingat ya, saudara, kalaupun saudara itu kaya, kalaupun punya mobil, punya segala-galanya, harta yang begitu banyak, Anda di atas, Anda melihat orang di bawah itu kecil-kecil. Tapi ingat saudara, orang yang di bawah Anda pun memandang saudara ke atas itu pun sama kecil-kecilnya juga. Ya kan? Saudara pernah enggak lihat kalau orang memandang itu ke atas gunung sana itu, atau ke atas besar orangnya? Gak ada, saudara. Jadi sekalipun orang kaya itu, kalau dia di atas, dia mandang ke bawah kecil orang. Tapi demikian sebaliknya, orang yang di bawah pun mandang orang kaya juga itu kecil. Sama. Ya, tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Bahkan ini adalah satu dosa yang Tuhan benci. Ya, mengapa Lucifer, malaikat Tuhan, dia tukar karena dosa kesombongan? Ada apa dengan Raja Asyur, Babel? Tuhan kacaukan apa yang mereka bangun, dosa kesombongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kesombongan yang jangan sampai bersarang dalam kehidupan ini. Tetapi mari rendah hati, jauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kecongkakan saudara-saudara. Nah ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu harus menjauh, dikatakan yang dikatakan tadi, menjauh kejahatan, termasuk yang namanya congkak. Congkak itu tahu saudara-saudara. Kalau sombong itu tadi itu kan, wah saya hebat, ya kan? Terus kalau congkak gimana? Apa bedanya congkak dengan sombong? Enggak beda-beda amat ya. Cuma beti aja, beda-beda tipis aja, ya kan? Beda-beda tipis aja. Congkak, udah sombong, merasa tinggi hati di atas. Nah, plus congkak itu nggak mau diomongin. Nah, itu berarti congkak sekali ya. Nggak mau diomongin. Orang merasa hebat, congkak, merasa benar, merasa yang harus diikuti. Padahal salah. Kalau dia bilang salah, padahal benar salah. Tidak mau dia dikatakan salah, harus benar. Itu congkak, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih orang congkak, orang sombong biasanya hidungnya di atas loh. Kalau jalan hidungnya di atas, lubang hidungnya itu loh di atas. Pernah lihat orang ada lubang hidungnya di atas? Boleh coba, coba sekarang.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita congkak, ya tingkah laku yang jahat, tingkah laku karakter perbuatan, emosional, ini tingkah laku yang jahat. Orang suka cabul, ya kan? Orang yang suka orang yang suka nyuri, orang yang biasanya ini saudara tabiat-tabiat yang berakal. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya kesehatan mental dan jiwa ya. Biasanya ada dosa-dosa yang melekat di dalam dirinya. Dosa perzinahan, percabulan. Nah, orang suka nyuri, orang yang suka dengki, orang yang suka. Jadi ada tingkah laku yang memang melekat dalam dirinya. Nah, ini orang-orang yang gak takut sama Tuhan. Dianggap itu adalah suatu hal yang sudah benar dan hal yang sepele dan tidak punya efek. Nah, saudara, coba misalnya contohnya seperti ini. Ada orang ya, kalau misalnya ngitung uang, ya, ini kan cuma berapa sih? Contohnya saudara-saudara di Indomaret ya sering terjadi kecurangan lah ya. Ya, kadang itu ditambah-tambahkan harganya. Dan orang yang membeli juga nggak masa bodoh amat sih, palingan cuma kecil aja. Tapi itu saudara, ketika dilakukan kecil ya cuma 50 perak, 100 perak, akhirnya kadang digenapin oleh kasirnya. Dari misalnya 3.500 ya, jadikan jadi 3.500. Nah, jadi saudara, hal ini kan tidak wajar, tidak boleh. Nah, tidak boleh sebenarnya ini, karena ini perbuatan salah. Tapi ini menjadi suatu hal yang terbiasa, sehingga ini merasa ini bukan dosa lagi. Ya, paham ya? Ini sebenarnya tingkah laku yang jahat seperti ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini harus dipahami dengan baik. Misalnya, kemudian mulut penipu ya, pembohong, penutipu muslihat. Saudara, orang kalau terbiasa berbohong, mengucapkan kata dusta, itu biasanya besoknya dia pasti suka mengucapkan dusta, bohong. Dengan apa? Spontan. Dengan spontannya itu pasti berbohong, berdusta. Nah, tapi tingkah laku yang jahat. Nah, ini dianggap sudah nggak dosa, udah terbiasa soalnya. Bohongi suami, bohongi istri, anak bohongi orang tua. Anak-anak biasanya tanya kan, kamu dari mana? Dari tempat teman. Ngapain? Kerja PR. Berada di mana? Ngumpul sama teman-temannya di kafe, main game online, berjam-jam, 4 jam sudah. Bohongi orang tua. Besoknya demikian juga, orang tuanya percaya. Jadi anak ini semakin pintar, pandai berbohong, dan juga itu berakar dalam hidupnya, menjadi tingkah laku tabiat yang jahat. Nah, jangan bilang saudara-saudara, berbohong itu bukan tingkah laku yang jahat. Itu tingkah laku yang jahat. Bahkan hukum ke-10 firman Tuhan dikatakan jangan berdusta. Nah, saudara-saudara, penuh Amsal itu dikatakan jauhkanlah dari mulutku dengan mulut yang penuh tipu muslihat. Amsal 8:13 itu tadi dikatakannya. Kesombongan dan tingkah laku dan mulut penuh tipu muslihat. Tipu muslihat.
kejahatan. Jauhi kejahatan-kejahatan. Jangan nyerempet-nyerempet ya. Orang yang suka nyerempet-nyerempet di sini, nah itu bahaya, harus begini, harus berubah. Yang suka nyerempet-nyerempet di sini, naik sepeda motor nyerempet orang, naik mobil nyerempet orang, jalan dekat-dekat sama orang nyerempet orang. Ah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jauhi kejahatan. Itulah ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang terakhir di sini kita akan belajar bersama, yaitu ciri yang menjadi orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Ya, coba dibuka di sana. Amsal 22 ayat yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama ya. Amsal 22 ayat yang keempat. Sudah, kalau kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang pertama, berkat yang diberikan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, yaitu adalah kekayaan. Mau kaya Bapak Ibu? Mau kaya? Ah, tidak mau saya kaya katanya. Orang Kristen tidak boleh kaya katanya. Siapa bilang saudara? Orang Kristen boleh kaya loh ya. Iya, tapi kalau Tuhan membuat Anda kaya, itu artinya Anda dipercaya Tuhan menjadi bendahara. Bendaharanya siapa? Ya bendaharanya Tuhan. Iya kan? Bukan bendaharanya yang lain. Ya bendaharanya Tuhan. Tuhan buat kantongnya tebal. Tuhan percayakan jadi bendahara. Bendaharanya siapa? Bendaharanya Tuhan. Buat apa kantongnya tebal? Yang buat persembahan, buat orang, menolong orang, buat hal-hal yang lain, berbuat baik. Nah, itu adalah bendaharanya Tuhan. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan percayakan jadi bendaharanya, Anda harus rela jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jangan tidak mau kaya sudah, tidak mau kaya silakan. Orang Kristen boleh kaya ya. Udah ada mau saya. Orang kaya itu suka masuk ke dalam kerajaan surga. Itu orang pelit, saudara. Itu yang digambarkan dalam Alkitab itu adalah orang yang pelit, ya, orang yang pikiran utamanya kepada mammon dan juga kekayaan itu. Makanya suka. Kalau Tuhan percayakan dari bendaharanya, diberi kekayaan, saudara-saudara, ya harus mau jadi berkat. Itu yang pertama. Kalau kita ingin kaya, ya pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan dalam kekayaan ini, saudara-saudara. Amsal selalu mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-15, ya, kekayaan. Amsal 15 ayat 16 dikatakan di sini, saudara. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan percayakan kita kaya, puji Tuhan. Tapi jangan mencoba-coba berusaha memaksa hidup untuk kaya. Nah itu beda, saudara-saudara. Memaksa diri untuk kaya itu berbahaya.
Makanya dikatakan, kalau memang Tuhan tidak berkati kita dengan suatu kekayaan yang berlimpah, dikatakan apa? Lebih baik sedikit barang, disertai takut akan Tuhan. Artinya di sana bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi saya dan saudara. Kalau kita memaksa diri, menghalalkan cara, untuk mendapatkan suatu kekayaan, itu adalah perbuatan kejahatan, dikatakan perbuatan kejahatan yang tidak menyenangkan hati. Lebih baik sedikit barang saudara-saudara yang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Orang saudara, kalau saya mau tanya dulu, kalau misalnya kita korupsilah sehingga harta kita ada diri kita cemas gak? Ada yang cemas, ada juga yang tidak. Iya, ada yang cemas, ada yang tidak cemas. Jadi kalau yang tidak cemas ini adalah orang yang sudah mati rasa, juga nggak takut sama Tuhan, sudah benar. Nah iya kan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Takut akan Tuhan, menikmati hidup dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian kehormatan, dikatakan dari kehormatan. Siapa yang gak ingin dihormati, saudara? Kalau saudara ingin dihormati, maka hormatilah Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang menghormati Tuhan, pasti orang lain menghormati. Jangan cari penghormatan dari orang. Hormatilah Tuhan. Dengan sendirinya orang lain pasti akan hormat pada saudara. Dan kemudian kehidupan di sini. Jadi berkat, diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu yang pertama itu kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Kehidupan yang dibicarakan di sini adalah kehidupan ini, saudara kehidupan secara praktikal, cara praktis yang kita alami saat ini. Nah, makanya saudara, saya mau tanya, kita hidup ini, kita bernafas, kita makan, kita minum, artinya kita hidup. Siapa yang berkata? Tuhan. Inilah berkat Tuhan itu. Nafas, makan, minum, kita hidup, itu berkat Tuhan. Amin. Jadi kekayaan, kehormatan, kehidupan secara praktis ini pun itu adalah berkat Tuhan. Tadi saya sudah singgung, makan pun berkat Tuhan, Tuhan yang beri. Jadi kehidupan yang kita jalani saat ini pun itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Anda sakit, Anda sekarang sehat, Anda bisa beribadah dengan pakai masker, kita hidup saat ini apa adanya, itu juga adalah berkat Tuhan. Banyak juga Kemudian yang kedua, berkat Tuhan bukan hanya kekayaan, kehormatan dan kehidupan, tapi yang kedua di sini adalah yaitu dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Nah, coba kita baca Mazmur 34 ayat 10 ini. 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut. Orang yang takut akan Dia tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, saudara pernah kekurangan? Kurang tebal dompetnya. Kalau masalah kurang, saudara, banyak orang yang kurang. Tapi saya tidak percaya kebutuhan saya dan saudara selalu dicukupkan. Amin. Artinya tidak berkekurangan, pasti cukup. Kalau kantongnya kurang tebal itu, itu keinginannya yang lain sudah. Tebal kantongnya karena apa? Mau beli fried chicken lah,
mau beli ayam goreng lah, mau beli seafood lah, mau beli martabak lah, mau beli apa macam-macam. Padahal Tuhan sudah cukupkan, makan nasi, makan lauk sudah cukup. Masih kurang-kurang. Ya itu tadi. Saudara-saudara kalian tidak pernah berkekurangan orang yang takut akan Dia. Yang sama seperti saudara yang dikatakan di dalam Matius 26, Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menumai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara saya dan saudara burung enggak? Burung apa manusia? Kalau burung pun saya tidak apa-apa. Halo Bapak Ibu? Kalau burung pun saya tidak apa-apa. Itu artinya di sana itu burung pun saya tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan pelihara. Apalagi saya dan saudara adalah orang yang dikasihinya dan ciptaan mulia. Pasti Tuhan pelihara. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Artinya Anda dan saya Tuhan pasti pelihara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu punya peliharaannya di rumah ya. Ada yang pelihara anjing, ya kan? Ada yang pelihara burung, ada yang pelihara kucing, ya kan? Biasanya apa yang kita lakukan kepada ini peliharaan kita? Iya, perhatikan makanannya, ya kan? Perhatikan kebersihannya, perhatikan kesehatannya, perhatikan keamanannya, perhatikan perlindungannya. Pasti diperhatikan. Bukankah Tuhan itu sama seperti itu? Tuhan yang pelihara kita. Dia pasti memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, makanan kita. Tuhan pasti memikirkan perlindungan kita. Tuhan memikirkan keamanan kita. Tuhan memikirkan segala apa yang kita butuhkan supaya kita ini hidup dan terpelihara. Iya kan? Tapi kalau orang Manado, orang NTT, orang Medan itu beda, saudara. Pelihara RW, pelihara anjing, ya kan? Pelihara yang lain. Buat apa? Buat Natal. Bentar lagi Natal, ya kan? Makanya juga heran, mendekati Natal ya, banyak anjing puasa, banyak itu babi puasa, banyak peliharaan ayam-ayam juga puasa. Karena apa? Mereka tahu mereka mau dipotong. Wah, ini Tuhan saya ini bukan peliharaan saya ini ya, tapi buat disembelih saya ini, saudara. Nah, itu biasanya orang Medan ya, orang NTT, orang Ambon, ya kan, ya gitu kan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Dan yang terakhir di sini, yang terakhir yaitu dilindungi oleh Tuhan. Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Dilindungi Tuhan, ada perlindungan. Nah, Mazmur 34 ayat 8 dikatakan di sini, malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saya teringat kisah daripada bangsa Israel. Bangsa Israel yang dilindungi oleh Tuhan dari ulah yang ke-10, di mana Tuhan memulahi orang-orang Israel. Ya, semua anak sulung mati semua. Tapi apa? Orang Israel dilindungi oleh Tuhan. Pada saat-saat di mana mau menulahi orang-orang Mesir, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, ayo kamu semua orang-orang Israel masuk ke dalam rumah, karena malam ini saya mau menulahi orang-orang miskin. Lewat, saudara, malaikat
Tuhan lindungi. Saudara, pada masa-masa saat ini juga itu adalah suatu bukti, suatu perlindungan Tuhan bagi kita. Pemerintah suruh kita masuk ke dalam rumah. In the home, at home, stay at home. Adalah salah satu bukti juga perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Kalau tidak ada urusan, udah stay di rumah. Masuk dalam rumah. Ya. Saudaraku, dikatakan di sana itu adalah ada malaikat. Jadi saudaraku yang dikasih lihat, orang-orang percaya itu, ya, mulai hari ini mari kita harus sadari, ternyata di sekeliling kita, ya, di sekeliling kita ada malaikat-malaikat yang terus berjaga untuk saya dan saudara. Amin. Luar biasa, ada perlindungan Tuhan yang kepada orang yang kafir akan diberikan. Itu yang terakhir, saudara. Yang paling terakhir. Yang paling terakhir adalah hidup dan terang. Damai sejahtera. Amsal 14:26, dalam takut akan Tuhan akan ada ketentraman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam dosa, orang yang tidak takut akan Tuhan, hidup dalam dosa, ada suatu tuntutan hati nurani. Dituntut hati nuraninya, sehingga apa? Tidak sejahtera, tidak ada damai. Mengapa tidak takut sama Tuhan? Ya saudara-saudara, kalau ada yang suka, tadi saya katakan mencuri, menipu, orang yang suka selingkuh, ya, orang yang suka berbuat jahat pada orang, itu dituntut hati nurani. Tidak akan pernah ada damai, ketenteraman. Kalau selingkuh kan, waduh, wah, saya harus telepon dia supaya jangan di WA malam-malam. Kalau di WA malam, di telepon malam itu nanti dilihat istri saya, waduh, kacau kan? Repot ya kan? Gak tentram, gak damai. Waduh, saya itu sudah selundupkan itu berapa duit itu, saya banyak saya ambil itu. Misalnya uang proyek gitu ya kan. Waduh, kalau diaudit nanti itu hitung-hitung uangnya nggak sesuai itu, wah kacau saya. Wah repot ini. Hatinya nggak tenang, nggak damai. Sebab apa? Suka kejahatan, nggak takut sama Tuhan. Akhirnya apa? Nggak damai, nggak sejahtera hidupnya. Saudara punya banyak duit, tapi tidak sejahtera. Tidak punya duit, tapi sejahtera. Pilih mana? Halo, saya mau tanya dulu lah. Punya banyak duit tapi tidak sejahtera, tidak punya duit tapi sejahtera. Saya ambil satu opsi lagi. Punya duit tapi sejahtera. Nah itu ya kan. Saudara pilih yang itu rupanya ya. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Baiklah, kita mohon sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Jadikan saya menjadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang punya duit, orang punya harta, tapi punya damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Takutlah akan Tuhan. Katakan sampai kiri kanannya, takutlah akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan berkat kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semuanya, yaitu supaya kami takut akan Tuhan, supaya kami Tuhan boleh memiliki hidup mengagungkan nama Tuhan, dan kami boleh menjauhi kejahatan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, dan Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa hal pengumuman yang akan kita lihat bersama ke depan ini. Coba yang pertama, nanti saudara, ya kita ada rapat pengurus, ya akan kita bahas beberapa hal nanti mengenai pelayanan kita di bulan Desember ini. Kemudian 11 nanti ini ada webinar pemuda PKS Indonesia. Nah nanti didaftarkan nanti oleh masing-masing boleh atau nanti ketua remaja pemuda nanti ini diatur ya, supaya bisa mengikuti ini ya. Saudara, saya juga melihat sudah diupdate di hamba Tuhan dan juga di grup dan juga di Facebook ini. Saya lihat karena ini juga sudah dari Badan Pengurus Pusat, jadi kita harus ikuti ya, kita ini kita taati aturan yang dianjurkan oleh pusat untuk mengikuti acara-acara yang sudah Badan Pengurus Pusat buat ya. Dan kemudian berikutnya nanti hari ini setelah kita ibadah latihan kor dulu ya, latihan kor dulu sebentar ya, kemudian sampai jam 11 nanti kita lanjut rapat pengurus ya. Baik, berikutnya nanti kita perlu saya beritahukan Bapak Ibu, dana pembangunan kita per Oktober tahun 2020 ini ya, dari janji iman, persembahan jemaat, basar dan iuran jemaat itu sudah terkumpul 40.427.500 ya. Itu diberitahukan oleh bendahara pembangunan Minggu Citra. Ya, saudara, kemudian berikutnya ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada keluarga almarhum Ibu Lindawati ya, yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur kepada gereja sebesar 500.000. Bapak Ibu, kalau masih ingat 1 tahun yang lalu kita melaksanakan pemakaman almarhum Ibu Linda yang di Sidoarjo ya. Jadi keluarganya memberikan syukur sebagai ucapan syukur mereka ke gereja kita. Syukur, kita doakan keluarga ini, Tuhan tolong keluarga mereka terlebih. Kita doakan mereka suatu saat terima Yesus dalam kehidupan mereka ya. Ini yang berikan bukan orang Kristen dulu ya, yang berikan saudara kita ya, tapi mamanya yang kita makamkan dulu itu adalah orang yang beribadah di sini ya. Jadi kita doakan supaya anaknya ya bisa terima Yesus kembali di jalan yang benar ya. Ibu Lina namanya, Ibu Lina yang masih hidup ini ya, anaknya ini ya. Doakan supaya anaknya ya. Kemudian ya, ibadah sekolah minggu masih tetap online ya, channel YouTube GKPKI Gresik ya. Hari ini kan usahakan yang bisa mengikuti channel ini ikuti karena sangat bagus acaranya ya, dan juga pelayanan guru sekolah minggu juga sangat bagus, luar biasa ya, sangat memberkati sekali. Cuman ya kita doakan saudara, memang saya lihat memang yang menonton tidak seberapa ya, tapi itu bermanfaat sekali. Nah, ini menjadi suatu investasi bagi pelayanan. Satu kali saya percaya ini pelayanan-pelayanan yang mereka siapkan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Jadi saya berharap guru sekolah ini tetap semangat ya. Guru tetap semangat mempersiapkan. Karena ini kan selamanya nanti. Satu kali ada orang yang melihat waduh pun sangat memberkati.
Bukan hanya jemaat kita mungkin yang menonton, tapi yang lain menonton dan diberkati. Ya, Tuhan. Ya, kemudian berikutnya kita ibadah, jadwal ibadah kita ada pagi dan sore, yaitu 8.30 pagi dan 17.00 itu sore. Berikutnya kita terus melaksanakan protokol berikutnya. Coba. Ya, nah, protokol kesehatan ya. Selama beribadah, selama pandemi ini, ya saya bersyukur semalam itu memberikan suatu informasi yang hangat dan baiklah. Sudah mulai ada penurunan katanya, tapi kurang tahu saya karena saya tidak nonton TV, ya kan. Sudah mulai, puji Tuhan, walaupun ada penurunan kita doakan segera berlalu ya, supaya kita bisa beribadah normal. Bagaimanapun juga saudara-saudara, kita sangat rindu beribadah normal ya, sangat rindu sekali saudara ya, sangat terbatas dan orang-orang seperti ini tidak menikmati, banyak orang tidak menikmati ibadah ya. Kita doakan semuanya bisa cepat berlalu ya. Sudah saudara-saudara ya. Kemudian berikutnya masih ada saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan yang terus kami alami, yang terus kami nikmati dalam kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, saat ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tapi Tuhan, mohon Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga Tuhan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, doa syafaat kami boleh Tuhan dengar. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang ada di dalam setiap keluarga kami ya Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati apa yang menjadi setiap harapan dan kerinduan kami. Tuhan tolong pergumulan-pergumulan kami, ada yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan juga Tuhan tolong Tuhan membebaskan kami dari segala persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi, kesulitan-kesulitan yang sedang kami alami Tuhan. Tuhan buka jalan senantiasa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami masih merasakan penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami hingga saat ini Tuhan. Engkau masih pelihara anak-anak kami, Engkau masih pelihara suami kami, Engkau masih pelihara pekerjaan suami kami, Engkau masih pelihara istri kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan, pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya semua itu adalah pertolongan kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami, anak kami, pekerjaan kami, seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan jemaat-Mu, kesulitan mungkin yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan. Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Bahkan mereka Tuhan yang saat ini Tuhan sedang mencari pekerjaan, belum ada pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang hingga sampai saat ini Tuhan masih tetap bergumul Tuhan dalam mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan Tuhan mungkin mereka Tuhan sedang bergumul dalam pernikahan mereka, mungkin ada konflik, mungkin ada permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tuhan tolong jagai, lindungi, sertai setiap pernikahan daripada keluarga jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami teringat ya Tuhan untuk keluarga daripada almarhum Ibu Lindawati. Kami berdoa buat keluarga Ibu Lina, keluarga Tuhan, di mana anakmu itu Tuhan adalah orang yang percaya kepada Kristus. Tapi karena perjalanan kehidupan, hingga dia harus meninggalkan iman. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Roh Kudus jamah hatinya Tuhan. Suatu saat Tuhan, dia boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Bahkan membawa suami, anak-anaknya, keluarga Tuhan mengenal Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka usahakan, Tuhan, buat berhasil senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, sekali lagi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan November ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai hidup mereka, memberikan umur yang panjang, kesehatan senantiasa boleh melimpah dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang terus mengandalkan Tuhan, yang boleh mengalami umur bertambah umur pada bulan ini ataupun pada tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati harapan mereka dan cita-cita mereka Tuhan senantiasa Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk acara-acara kami ke depan ini Tuhan. Kami berdoa untuk latihan-latihan KOR, dan juga kami berdoa untuk rapat pengurus. Apa yang kami rencanakan ke depan Tuhan tolong senantiasa, sehingga boleh menjadi suatu hal pekerjaan yang boleh kami kerjakan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai ini. Tuhan berkati dengan damai sejahtera, sehingga seluruh warga Kota Damai boleh menjunjung tinggi toleransi yang kuat di tengah-tengah warga dan juga Kota Damai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pilkada serentak bulan Desember, Tuhan tolong boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak doa-doa syafaat kami Tuhan yang belum kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Kau senantiasa melihat hati kami Tuhan. Juga Tuhan mengerti apa yang menjadi setiap pergumulan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih. Ini doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Kau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari silakan bersaat teduh. Saya mengucapkan bagi kita semuanya selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Shalom. Jangan lupa bagi peserta-peserta